Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kabar baik ya, semoga kalian terlindungi terus. Amin. Sebelum saya memulai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk mengecek sekitaran kalian apakah ada sampah. Jika ada, bisa kalian bersihkan dulu. Tidak ada, Pak. Dan juga untuk kesiapan kalian, saya meminta untuk kalian membuangkan buku, pena ataupun gadget kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Oke, sebelum itu silakan untuk ketua kelas ataupun yang cowok untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan melihat kehadiran kalian di sini. Untuk sekretaris, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada satu, Pak. Bapak yang sakit. Sakit ya? Iya, Pak. Oke, sebelum saya masuk ke materi utama, saya akan menanyakan dulu kepada kalian. Kalian masih ingat tidak apa materi kita pada minggu lalu yang kita bahas? Ingat Pak, Pak. Ya, silakan. kerjasama dalam bidang kehidupan. Ya, benar sekali. Untuk materi yang kita kemarin itu akan berhubungan dengan kita pada hari ini. Oke, sebelum itu silakan untuk kalian, Pak, minta kalian untuk berdiri untuk mati fokus kalian pada hari ini. Baik, Pak. Kita akan memulai permainan yaitu perputaran angka. Jadi saya akan sebutkan angka 1 sampai berapa, nanti kalian ulangi angka yang terakhir seperti 1 sampai 4, kalian ulang dari 1 lagi, ya. Saya mulai dari sebelah kiri, nanti dilanjut dari belakang terus balik lagi ke depan. 1, 2, 3, 4. 1. Sakit ini, Pak. Oh iya, iya. Oh, astaga. 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5. 1. Tidak fokus, guys. Ya, fokus. Satu. Mari. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Baik, depan dulu. Oke, dengan permainan tadi saya harap kalian bisa lebih fokus ya ke pembelajaran pada hari ini. Oke, materi kita pada hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila dan implementasi nilai-nilainya. Oke, saya akan menjelaskan fungsi pokok atau fungsi dasar dari kedudukan Pancasila. Seperti yang kalian bisa lihat di sini bahwa secara yuridis Pancasila itu merupakan dasar kesatuan negara yang sudah terkemukakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat, yang di dalamnya ada berisi tentang dengan berdasarkan kepada yaitu berisi tentang Pancasila itu sendiri yang dapat dipahami bahwa sebagai dasar negara kedudukan Pancasila ini terdiri dari beberapa yang rinci yang bisa kita dapatkan untuk nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila merupakan acuan kita atau pandangan kita terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu Pancasila meliputi suasana kebatinan, yaitu kerjasama tadi.
Dan yang ketiga, Pancasila memiliki cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya yang tertulis di sini yang terdapat pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sedangkan yang tidak tertulis itu bagaikan sikap kalian, keseharian kalian kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar, itu secara tidak langsung kalian menerapkan sikap-sikap dari Pancasila itu sendiri. Nah, dari banyaknya sudut pandang Pancasila ini banyak mengemukakan fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi tambahan Pancasila ini berawal dari realisasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus diwujudkan dalam berbagai bidang, sehingga muncullah fungsi kedudukan lain seperti saya bilang tadi. Selain sebagai dasar negara, beberapa fungsi tersebut adalah sebagai pandangan hidup. Kita sudah jelas bahwa pandangan hidup kita terhadap negara yaitu Pancasila dan undang-undang. Sebagai jati diri negara, kita harus bisa mewujudkan sikap patriotisme kita kepada negara, dan sebagai ideologi negara ataupun sudut pandang kita dan teori kita untuk ke negara. Implementasi Pancasila bisa kalian lihat di sini bahwa secara singkat mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh implementasi Pancasila. Yang pertama adalah pendidikan. Seperti kita keadaan saat ini, kalian tuh mendapatkan acuan kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal itulah yang membuat kita untuk bekerja sama dan akan kalian lebih lanjut akan kalian bahas dan akan kalian terapkan pada LKPD nanti. Dan yang kedua itu politik, sudah jelas sebagai acuan kita terhadap hukum. Pancasila merupakan hal yang paling pertama diajukan. Dan yang ketiga ekonomi, sosial budaya merupakan interaksi kita satu sama lain. Dan yang terakhir adalah hukum dan keadilan. Oke, implementasi nilai-nilai Pancasila di sini saya bagi jadi dua. Itu sebetulnya ini sama, cuman agak sedikit berbeda tentang isinya. Yaitu pertama adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan, sila ke-1, atau bisa dibilang ini nilai religius. Seperti yang kita ketahui bahwa mengamalkan nilai-nilai ketuhanan ini sebagai warga Indonesia memiliki banyak sekali agama dari berbagai macam suku dan ras. Dengan hanya itu, kita tidak bisa membedakan satu sama lain ataupun kepercayaan mereka. Dan kedua adalah kemanusiaan ataupun moralitas. Kemanusiaan dan adil dan beradab mempunyai pengertian, yaitu kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai moral. Maksudnya di sini kita harus sadar bahwa nilai moral seseorang itu tidak sama ataupun tidak bisa dijadikan acuan kalian untuk pandangan hidup orang lain dan pemikiran orang lain, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan yang tiga, persatuan ataupun bisa dibilang kita secara simpelnya yaitu kebangsaan. Persatuan ini merupakan gabungan dari beberapa bagian, yaitu persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri kita sendiri secara langsung ataupun secara luar. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri dengan cara kita membantu orang, dan juga orang lain juga membantu kita sendiri, merupakan bentuk kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, permusyawaratan. Balik lagi, kita bisa kerjasama di lingkungan sekitar kita, baik lingkungan kampus ataupun lingkungan rumah kalian sendiri. Dan kelima, keadilan sosial. Oke, nilai keadilan merupakan nilai menjunjung norma berdasarkan tidak berpihaknya keseimbangan serta penataan yang terjadi pada suatu hal. Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, sudah jelas ya, bahwa selama ini kita memiliki cita-cita yaitu bersatu. Meskipun kita berbeda, kita merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Implementasi dalam kehidupan masyarakat yang ada pada sila keempat. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini digarisbawahi dulu bahwa kepentingan bersama itu penting, kepentingan pribadi juga itu penting. Karena kepentingan bersama itu untuk membangun kita, engagement kita kepada orang lain, dengan mendahulukan dan menyelesaikan masalah-masalah dengan secara bersama, seperti masalah kekeluargaan, masalah-masalah lingkungan sekitar tetangga-tetangga kalian dan masyarakat seperti kita, masalah kampus bisa juga diselesaikan, dan juga tanpa melupakan kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadi itu secara pribadi kita harus selesaikan sendiri juga dan tidak juga dilupakan. Oke, dan yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain. Nah, ini tuh merupakan pola pikir. Pola pikir orang itu berbeda-beda, memiliki pemikiran yang beda-beda. Jadi kita harus bisa mentoleransikan apa yang menjadi pemikiran mereka dan hak mereka untuk pemikiran mereka untuk kedepannya kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa menjadi acuan kita untuk mendahulukan sikap mereka. Tidak. Jadi kehendak orang lain kita tidak bisa memaksakan, asalkan itu bisa menjadikan nilai penting dalam sila keempat, yaitu musyawarah. Dan ketiga itu mengambil keputusan secara musyawarah. Ini berhubungan dengan poin 1, mendahulukan kepentingan bersama. Jadi keputusan musyawarah ini penting. Merupakan satu pola pemikiran dari satu orang ke satu orang yang lain. Karena satu orang lain ini sudah setuju dan tidak terjadi keributan, maka keputusan yang akan diambil akan jauh lebih efektif. Dan yang terakhir, sila kelima. Sila kelima ini bersikap adil kepada siapapun. Ini sama seperti sila keempat, dan juga menjaga hak dan kewajiban orang lain. Ini juga sama seperti sila keempat. Jadi menjaga hak dan kewajiban orang lain seperti yang ada yang sudah saya sampaikan dari poin-poin sila sebelumnya, itu merupakan keseluruhan dari sila kelima yang kita harus terapkan kepada lingkungan bermasyarakat. Oke, sekarang ada video. Saya minta kalian buat tonton dulu untuk menambah pengetahuan kalian. Nanti akan saya bagikan untuk soal kelompok. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama
setelah kalian memperhatikan video tadi, saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi saya akan bagi dari 5 kelompok. Saya akan membagikan video per baris saja ya. Silakan kalian kerjain dulu. Nanti kalau sudah saya akan panggil 1 atau 2 kelompok untuk maju. Oke, silakan untuk kelompok yang siap. Kalian maju ke depan kelompok berapa? Saya akan panggil 1 atau 2 kelompok untuk dipresentasikan ke depan. Silakan. Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kerja dari kalian. Baik, di sini kami dari sila kedua yaitu pemeriksaan yang adil dan beradab. Jadi silakan ada gambar ya. Nah, jelaskan maksud yang kalian pahami dari gambar tersebut. Nah, kemudian di sini kami mencatat beberapa poin penting kan. Nah, kesimpulan dari gambar ini yaitu menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat manusia serta penunjang keadilan sosial. Sila ini mengajak masyarakat untuk saling menghormati, memperlakukan satu sama lain dengan adil dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan sederhana dan keputusan. Hal ini juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Jadi kawan-kawan ini harus saling dia saling membantu, saling saling menciptakan tanggung jawab di lingkungan pertanian. Baik, bertahan dulu untuk kelompok 2. Sebelum kita mengakhiri, di sini ada 2 soal yang bisa kalian jawab dari materi kita pada hari ini. Nah, saya minta untuk kalian untuk angkat tangan apa yang kalian pahami dan kalian bisa jawab untuk soal-soal ini. Baik, untuk soal pertama, siapa yang bisa? Baik, silakan untuk Salwa. Pak, silakan 1. Ya, benar sekali. Berikan tepukan. Baik, soal yang terakhir atau soal kedua, silakan yang bisa tangan yang cowok. Ya, silakan untuk yang belakang cowok Robi. Baik, benar sekali. Berikan tepukan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta 1 orang untuk merefleksikan apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan mengenai tentang implementasi nilai Pancasila ataupun fungsi dan kedudukan nilai Pancasila. Silakan untuk angkat tangan untuk merefleksikan kepada teman-teman lainnya apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai implementasi ataupun fungsi dan kedudukan nilai Pancasila. Nah, di mana pandangan hidup bangsa itu sebagai dasar negara Indonesia, di mana dalam kedudukan yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber sebagai dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Dan juga Pancasila yang kita ketahui itu perlu kita terapkanlah untuk keseharian kita dalam kehidupan bersehari-hari kita. Mungkin itu saja Pak refleksi kita pada hari ini. Baik, terima kasih untuk temannya, berikan tepukan dulu. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan meminta kalian untuk mempelajari buku kalian tentang buku paket kalian halaman 125 mengenai hak asasi manusia. Dan juga terakhir untuk tuan kelas silakan untuk memimpin doa sebelum kita akhiri.
Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baik, terima kasih. Kalau hari ini saya harap kalian bisa memahami materi kita pada hari ini dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam